Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Prof mengenalkan diri dalam tadi pertama absen 5 kelas I2. Baik, cara menjelaskan materi tentang ilmu pemerintahan. Langsung saja, izin Prof, ilmu pemerintahan merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam memahami cara kerja dan fungsi pemerintahan di berbagai tingkat. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia tentang dasar-dasar filsafat dan relevansi ilmu pemerintahan menjadi sangat krusial oleh ilmu pemerintahan. Betul. Saya akan menjelaskan dasar-dasar ilmu pemerintahan dan konsep-konsep yang terkait dalam ilmu pemerintahan, dan juga mengkaji filsafat ilmu pemerintahan serta penerapannya dalam penelitian dan praktik, menganalisis dan juga menganalisis relevansi ilmu pemerintahan dalam menghadapi tantangan dan isu-isu terkini dalam tata kelola pemerintahan. Baik, yang pertama, pengertian untuk ilmu pemerintahan sendiri yaitu disiplin yang mempelajari berbagai aspek terkait kekuasaan dan pengelolaan dalam konteks pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, pemerintahan memiliki ciri yang membedakan dari ilmu lain. Yang pertama, ada sistematis, yaitu memiliki struktur atau kerangka teori yang teratur. Hal ini memungkinkan kajian yang dilakukan untuk dianalisis menggunakan metode yang sistematis dan berstruktur. Setiap komponen pemerintahan, mulai dari kebijakan publik hingga birokrasi, diorganisir dalam suatu kerangka yang dapat dipahami dan diterapkan. Selanjutnya, ada empiris, ilmu pemerintahan yang berlandaskan pada fakta dan data yang dapat diukur. Pembelajaran dalam ilmu ini bersumber dari fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti proses pembuatan kebijakan, interaksi dengan pemerintah dan rakyat, serta dinamika birokrasi. Dengan pendekatan empiris, ilmu pemerintahan dapat memberikan analisis yang lebih kuat, akurat, dan relevan terhadap keadaan yang ada. Yang ketiga, ada objektif, yaitu bersifat pembahasan dalam ilmu pemerintahan menghindari pengaruh subjektivitas pribadi. Hal ini penting untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan secara umum dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Selanjutnya, itu ada logis, kajian dalam ilmu pemerintahan disusun berdasarkan logika. Setiap konsep yang diangkat dijelaskan melalui pemahaman rasional yang dapat diuji. Ini memastikan bahwa argumentasi yang diajukan didasarkan pada pemikiran yang logis dan terstruktur. Yang kelima, ada universalisasi. Terdapat variasi antara negara. Prinsip-prinsip pemerintahan tetap bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai konteks. Hal ini memungkinkan ilmu pemerintahan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat tidak hanya di satu negara, tapi juga di negara lain. Dan yang terakhir, kita ada prediktif,
Ilmu pemerintahan memungkinkan analisis prediktif yang membantu dalam memahami dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu kebijakan atau perubahan struktural dalam pemerintah dengan merujuk pada pola-pola yang terbukti dari analisis sebelumnya. Selanjutnya, pendekatan divergensi dan konvergensi dalam ilmu pemerintahan. Dalam memahami ilmu pemerintahan terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama, ada divergensi, itu melihat ilmu pemerintahan sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Oleh sebab itu, fokus utamanya adalah studi tentang kekuasaan, kewenangan, dan fungsi-fungsi pemerintahan tanpa terlalu banyak mencampurkan perspektif dari ilmu lain. Dalam hal ini, ilmu pemerintahan menekankan pendekatan khas untuk memahami struktur dan proses pemerintahan serta pengambilan keputusan. Yang kedua, ada konvergensi. Ini sebaliknya, yaitu pendekatan konvergensi melihat ilmu pemerintahan sebagai bidang multidisipliner yang tidak terpisahkan dari disiplin ilmu lain seperti politik, sosiologi, hukum, dan ekonomi. Pendekatan ilmu ini mengakui bahwa berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya berkontribusi dalam membentuk fenomena pemerintahan. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Selanjutnya, itu ada masuk ke pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia. Ilmu pemerintahan di Indonesia sendiri terbentuk melalui proses melting pot budaya dari berbagai belahan dunia. Beberapa pengaruh utama dalam pembentukan ilmu pemerintahan yaitu antara lain budaya Barat, pengaruh kolonialisme Belanda membawa konsep-konsep pemerintahan modern seperti birokrasi, demokrasi, dan hukum yang tertulis. Ini membentuk dasar bagi struktur administrasi, regulasi, dan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini. Yang kedua, ada budaya Timur Tengah sebagai negara yang dengan mayoritas penduduk Islam, Muslim. Nilai-nilai agama dari Timur Tengah khususnya berpengaruh pada etika dan struktur pemerintahan Indonesia. Konsep keadilan dan kepemimpinan yang bersih banyak diambil dari ajaran agama, sehingga membentuk karakter pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya ada budaya Cina. Nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan pendekatan kekeluargaan menjadi bagian integral dalam pemerintahan di Indonesia. Adaptasi nilai ini tetap menciptakan tradisi pengambilan keputusan kolektif yang khas dalam konteks budaya Indonesia. Yang keempat, masuk kebenaran ilmiah dalam ilmu pemerintahan. Peranan penting dalam ilmu pemerintahan. Kebenaran ilmiah dari ilmu pemerintahan dapat dikaji dari beberapa perspektif. Pertama, itu upaya mencari kebenaran. Dalam ilmu pemerintahan, proses mencari kebenaran seringkali dipengaruhi oleh bias yang muncul dari latar belakang budaya, ideologi, dan pengalaman. Oleh karena itu penting untuk menggunakan metodologi yang sistematis guna mengurangi bias dan menghasilkan analisis yang lebih akurat. Yang kedua, kebenaran koherensi, yaitu mengevaluasi konsistensi internal dari suatu teori. Dalam ilmu pemerintahan, sebuah teori dianggap benar jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip lain yang sudah diterima. Misalnya, gagasan tentang demokrasi harus selaras dengan nilai-nilai kebebasan dan kesamaan hak. Akhirnya kebenaran korespondensi itu melihat kesesuaian
antara teori dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ilmu pemerintahan penting untuk menguji teori ini terhadap data empiris untuk menentukan apakah teori tersebut benar atau tidak. Kebenaran pragmatis. Menilai kebenaran praktis suatu teori dalam penyelesaian masalah pemerintahan. Sebuah teori yang benar tidak terbukti bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan atau partisipasi masyarakat. Baik, masuk yang kelima, yaitu filsafat ilmu dalam ilmu pemerintahan. Filsafat ilmu memberikan landasan filosofis bagi ilmu pemerintahan yang mencakup aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, dan perkembangan ilmu. Yang pertama, ontologi ilmu pemerintahan. Ontologi mempelajari hakikat pemerintahan, termasuk definisi kekuasaan, wewenang, legitimasi, dan hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting dalam memahami esensi dari pemerintahan itu sendiri. Epistemologi ilmu pemerintahan itu berfokus pada metode dan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam ilmu pemerintahan, pendekatan empiris dan normatif menjadi alat penting untuk memahami fenomena pemerintahan. Selanjutnya, aksiologi ilmu pemerintahan. Aksiologi membahas nilai-nilai yang mendasari kebijakan dan praktik pemerintahan, seperti keadilan, kesejahteraan, dan integritas. Nilai ini membantu dalam menilai dampak kebijaksanaan publik terhadap masyarakat. Selanjutnya, perkembangan ilmu pemerintahan itu mencakup perkembangan ilmu pemerintahan mencakup perubahan dalam teori dan praktik sering dengan kemajuan sosial dan teknologi. Ini mencerminkan adaptasi ilmu pemerintahan terhadap tantangan yang ada, termasuk globalisasi dan digitalisasi. Selanjutnya, masuk kepada penelitian dalam ilmu pemerintahan. Hubungan antara ilmu pemerintahan dan penelitian sangat penting. Tentu penelitian dalam ilmu pemerintahan berfokus pada aspek-aspek inti, metodologi, dan pendekatan analisis fenomena pemerintahan. Yang pertama, core penelitian ilmu pemerintahan. Inti dari penelitian ilmu pemerintahan adalah memahami bagaimana struktur proses pemerintahan memengaruhi masyarakat. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya, perumusan kebijakan publik, dan efektivitas birokrasi. Selanjutnya, aliran ilmu pemerintahan. Pemerintahan kalau dibedakan menjadi dua aliran, yaitu aliran Anglo-Saxon yang lebih pragmatis dan berfokus pada hasil, serta aliran Eropa kontinental yang lebih teoritis dan filosofis. Memahami kedua aliran ini penting bagi mahasiswa untuk menentukan pendekatan penelitian yang tepat. Selanjutnya, kebenaran dalam penelitian. Dalam penelitian ilmu pemerintahan, konsep kebenaran, koherensi, korespondensi, dan pragmatis digunakan untuk memvalidasi ini. Ini membantu dalam memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, reformasi birokrasi. Masuk reformasi birokrasi dan pemerintahan dunia. Pemahaman ini dasar dalam ilmu pemerintahan sangat relevan untuk reformasi birokrasi yang pemerintahan kelas dunia ditandai oleh tata kelola yang efektif, transparan, inovatif, dan berorientasi pada keadaan jauh. Yang pertama, inti penelitian dalam konteks reformasi.
Dalam konteks reformasi, birokrasi penelitian ilmu pemerintahan berfokus pada efektivitas kebijakan, transparansi dan inovasi dalam pelayanan publik. Selanjutnya, peran aliran ilmu dalam reformasi. Aliran Anglo-Saxon memberikan pendekatan pragmatis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, sementara aliran Eropa kontinental memastikan bahwa reformasi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Baik, semua materi disampaikan akan mendapatkan kesimpulan dalam memahami pengantar ilmu pemerintahan. Penting untuk menyadari bahwa ilmu pemerintahan memiliki ciri yang menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang sistematis, empiris, objektif, logis, universal, dan deduktif. Pendekatan divergensi dan konvergensi dalam ilmu pemerintahan menunjukkan bagaimana disiplin ini dapat berdiri sendiri maupun interaksi dengan ilmu lain. Dan itu pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai budaya, baik Barat, Timur Tengah, maupun Asia, menciptakan karakteristik pemerintahan yang unik. Konsep kebenaran ilmiah dalam ilmu pemerintahan meliputi kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis yang membantu dalam menguji validasi teori dan konsep. Filsafat ilmu dengan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi memberikan dasar yang kuat untuk memahami perkembangan ilmu pemerintahan dalam konteks sosial dan politik. Dalam penelitian ilmu pemerintahan sendiri, Raja atau kami perlu memahami inti dari penelitian ini. Materi ini perbedaan aliran Anglo-Saxon dan Eropa kontinental, serta bagaimana kebenaran ini digunakan untuk memvalidasi hasil penelitian untuk kebenaran yang digunakan oleh perbedaan aliran. Pemahaman ini sangat penting terutama dalam konteks reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia yang efektif, transparan, dan inovatif. Peningkatan pemahaman teori. Untuk mendalami berbagai teori dalam ilmu pemerintahan dan berlatih mengaitnya dengan praktik pemerintahan di Indonesia. Memahami konteks lokal akan meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi dalam penelitian materi. Untuk penggunaan metodologi, memanfaatkan berbagai metodologi penelitian baik empiris maupun teoritis untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang fenomena pemerintahan. Interdisipliner, menjalin hubungan antara ilmu pemerintahan dengan disiplin ilmu lainnya untuk memperkaya perspektif analisis. Raja juga sebaiknya mengintegrasikan perspektif sosial, politik, dan juga ekonomi dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang isu-isu pemerintahan.
dan untuk interdisipliner. Lanjut kepada fokus pada reformasi birokrasi. Dalam konteks menuju pemerintahan kelas dunia, untuk mengkaji lebih dalam bagi praja, yaitu disarankan tentang reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan inovasi. Jadi bagi praja, kami berfokus pada reformasi birokrasi, itu yang sebaiknya dilakukan demi berfokus kepada reformasi birokrasi. Sama halnya dengan penggunaan metodologi yang beragam. Praja juga bisa memanfaatkan berbagai metodologi penelitian, baik empiris maupun teoritik. Lanjut kepada penerapan praktis. Penelitian dan kajian yang dilakukan sebaiknya memiliki dampak praktis dan dapat diterapkan dalam kebijakan publik, sehingga kontribusi mahasiswa terhadap pengembangan pemerintahan dengan nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena kontribusi mahasiswa atau praja terhadap pengembangan pemerintahan memiliki dampak praktis dalam diterapkannya kebijakan publik. Penerapan praktis menjadi saran untuk kemajuan ilmu pemerintahan di Indonesia. Dari saran-saran yang saya berikan terkait peningkatan pemahaman teori, penggunaan metodologi yang beragam, interdisipliner, fokus kepada reformasi birokrasi, dan penerapan praktis. Tidak lupa kita untuk memahami dan menyadari ilmu pemerintahan menjadikan disiplin yang sistematis, empiris, objektif, logis, universalis, dan prediktif. Khusus kepada Profesor Fernandes, tambahan pemerintahan itu berfungsi sebagai intuisi yang bertanggung jawab dalam menciptakan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, dapat mengeksplorasi berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan tata kelola, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Maka untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ilmu pemerintahan, termasuk aspek-aspek teoritis dan praktis yang mendasarinya. Dengan mengikuti saran-saran saya, yaitu 5 poin tersebut, diharapkan untuk kami semua praja dapat lebih memahami dan berkontribusi secara efektif dalam ilmu pemerintahan, serta membantu mendorong reformasi menuju tata kelola yang lebih baik untuk masa depan. Saya akhiri untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Profesor Fernandes, dan juga mohon maaf karena semua hal yang
bisa menjadikan saya kurang baik pada pembelajaran di kelas, kurang maksimal, kurang memperhatikan. Tetapi Profesor Fernandes sangat peduli terhadap semua pelajar, termasuk saya pribadi, dalam hal apapun. Untuk Profesor Fernandes, terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.